Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut gabung di dalam ibadah sekolah minggu remaja secara online ini. Walaupun secara online, tapi kita harus tetap semangat, oke? Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Kaulah Harapan. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman, mari kita ambil sikap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyatukan hati kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan, walaupun secara virtual ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menolong kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan ibadah ini di tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan mengangkat pujian Terima Sukacita Surga. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman. Firman pada saat hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Daniel Suparjo. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Marilah anak kita masuk dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai, menuntun dalam puji-pujian. Saat tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan lindungi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, pada saat ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkannya dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat siang hari ini. Anak-anak, pada saat ini dengan kita mengambil tema yaitu menjadi jendela bukan cermin. Kita ulangi, menjadi jendela bukan cermin. Di sini ada seorang bapak, kemana-mana bapak tadi selalu membawa cermin. Gunanya apa dia membawa cermin? Yaitu untuk menilai setiap orang yang ada di sekitar mereka. Dia ketemu dengan seorang bapak, menilai dengan cermin. Ketemu dengan seorang ibu, menilai dengan cermin. Ketemu dengan siapa saja, dasar dia menilainya dengan cermin. Maka pada tema saat ini menjadi jendela bukan cermin. Saat ini kita diperhadapkan 3 pertanyaan yang harus kita gumuli. Yang pertama, apa seharusnya menjadi sifat kita? Apa seharusnya menjadi sifat kita? Yang kedua, apa seharusnya menjadi sikap kita? Yang ketiga, siapa teladan kita? Marilah kita kupas satu persatu dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa seharusnya menjadi sifat kita?
Mari kita melihat dalam bacaan tadi ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi sifat kita menjadi anak-anak Tuhan, yang pertama sifat yang mau menjunjung tinggi. Kita bisa seia sekata bersama-sama untuk menjunjung tinggi, membesarkan nama Tuhan. Ya, jadi di sini sifat kita yaitu berani bersama-sama, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, yaitu membesarkan nama Tuhan. Itu sifat kita menjadi anak Tuhan. Yang kedua, apa seharusnya menjadi sikap kita? Yaitu yang terdapat dalam ayat 3 dan 5. Sikap kita di sini, kita menjadi orang yang tidak egois. Orang yang mau memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Bukan dari kita melihat dari cermin, hanya menilai diri kita bagus, tetapi kita melihat jendela. Kita melihat keluar. Bagaimana orang-orang yang ada di luar sana. Kita melihat ke sana. Kita perhatikan di sini. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita belajar dari apa yang Tuhan sarankan pada kita. Itu sikap kita. Jadi sikap kita berani melihat orang-orang yang ada di sana, bukan hanya pribadi kita. Yang ketiga, siapakah teladan kita? Sudah tak asing lagi anak-anak, siapa teladan kita? Teladan kita yaitu Tuhan Yesus. Ayat 7 di sini menjelaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 7 ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan kemuliaannya di surga. Meninggalkan kemuliaannya di surga. Untuk apa? Dia berani menjadi yang terhina, bahkan berani mati. Mati yang terhina di kayu salib. Untuk apa? Bukan karena kesalahan dia, tetapi untuk orang-orang yang mau menyerahkan dalam hidupnya kepada dia. Maka dari itu anak-anak, ada 3 hal tadi kita perhatikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana sifat kita? Sikap kita? Dan apa teladan Tuhan Yesus yang selama ini selalu kita pujikan? Bukan hanya dalam tutur kata, tetapi mari kita berani melangkah, melihat jendela orang-orang yang ada di sana. Setelah itu saudara, anak-anak, ayat 11 ditekankan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Anak-anak, inilah renungan singkat pada saat pagi hari ini, menjadi kita lebih kuat. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu bahwa kita sebetulnya tidak ada apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang diberikan Bapa kepada kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah anak-anak kita akhiri dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, puji dan syukur, terima kasih Bapa, di mana Engkau izinkan kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa berguna di mana kami berada. Tuhan Yesus, puji dan syukur selalu kami naikkan dalam tangan kasih-Mu Bapa, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kadang kami jauh dari Engkau, tetapi Engkau selalu dekat dengan kami. Saat ini kami tak lupa untuk mendoakan anak-anak kami yang tanggal 19 April akan menghadapi ujian sekolah. Tuhan, Engkau campur tangan selalu memberkati kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami akan menghadapi soal-soal. Bahkan orang memandang soal itu susah, tetapi anak-anak-Mu akan memandang soal itu mudah karena penyertaan Tuhan. Demikian juga kami tak lupa mendoakan kepada anak-anak kami yang kelas 7, 8, 11, 12. Senantiasa Tuhan juga memberkati, menuntun anak-anak yang akan menghadapi ujian akhir semester, ujian akhir tahun. Saat-saat ini Tuhan, dia bisa menyiapkan untuk belajarnya nanti. Bukan hanya dia naik lulus, tetapi tak ada artinya. Tetapi benar-benar dia naik dan lulus, bisa berprestasi, bisa diandalkan oleh orang tua, bahkan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin saat ini ada keluarga yang sakit Bapa. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih, tangan-Mu yang penuh dengan mukjizat akan menjamah kepada keluarga anak-anak-Mu yang saat ini menderita sakit. Anak-anak-Mu yang saat ini ada masalah, problem, senantiasa Tuhan hampiri menyelesaikan masalah tersebut. Inilah Tuhan sedoa kami di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Makasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Daniel Suparjo yang telah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita memasuki persembahan. Mari kita mempersembahkan berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Mari kita kumpulkan dengan mengangkat pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerahmu, besar Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan disilangkan di dada sebelah kiri. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, ada sedikit pengumuman dari BPH. Jikalau teman-teman ada yang mau memberikan persembahan, bisa hubungi saya, Oci. Nomor WA-nya udah ada di deskripsi. Terima kasih telah gabung pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Haleluya.